Pasti kamu pernah dong ikut tes IQ di sekolah atau saat ujian penerimaan sekolah. Tes IQ ini berguna untuk mengukur kemampuan akademik dan memprediksi kemampuan seseorang saat bekerja. Namun, jika berbicara mengenai kecerdasan manusia, tentunya tidak bisa hanya diukur melalui IQ saja. Apakah kamu pernah mendengar kecerdasan manusia lainnya, yaitu kecerdasan emosional atau EQ? Meskipun tidak terkenal kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional berperan penting dalam mengenali emosi yang kamu rasakan. Selain itu, kecerdasan emosional juga memberikan perasaan empati dan peka terhadap lingkungan sekitar. Jika kamu memiliki kecerdasan emosional yang baik, kamu akan mudah mengatasi permasalahan sosial yang ada di lingkunganmu. Selain itu, kecerdasan emosi dapat memberikan kesehatan mental yang stabil. Fakta lain dari kecerdasan emosional adalah pentingnya kecerdasan emosional pada dirimu sangat mempengaruhi kesuksesanmu. Halo semuanya, Rangkum Baca kali ini merangkum buku berjudul Emotional Intelligence yang ditulis oleh Daniel Goleman. Buku Emotional Intelligence menjelaskan pentingnya kecerdasan emosional dibandingkan dengan kecerdasan intelektual. IQ tinggi ternyata tidak banyak berguna tanpa kematangan emosi. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kamu untuk like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan rangkuman buku-buku menarik yang akan kita bahas di channel ini. Saya persilakan kamu untuk ambil posisi yang paling nyaman, pakai headset, rilekskan posisi badan, dan jangan lupa tonton sampai habis video ini agar kamu dapat insight yang utuh dari buku ini. Pentingnya kecerdasan emosional dan cara meningkatkannya. Kecerdasan intelektual seringkali menjadi dasar dalam penentuan ujian masuk sekolah maupun kerja. Padahal, IQ yang tinggi tidak menjamin kesuksesan seseorang. Menurut Goleman, kecerdasan emosional justru memegang peranan yang lebih penting untuk mendukung keberhasilan seseorang. Kemampuan pengendalian emosi akan membantu seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengoptimalkan kemampuannya. Hal menarik yang akan kamu pelajari dalam buku ini antara lain, bagaimana emosi bisa membajak otak rasionalmu, apa saja keahlian utama untuk meningkatkan kecerdasan emosional, bagaimana cara mengendalikan diri saat dilanda amarah besar, apa yang dimaksud dengan cerdas sosial, dan seperti apa gaya mendidik anak yang tidak tepat secara emosional. Kecerdasan emosional memiliki peran penting dalam kesuksesan seseorang. Otak manusia terdiri dari otak rasional dan otak emosional. Otak rasional adalah tempat manusia berpikir, sedangkan otak emosional adalah tempat manusia mengolah kecemasan, amarah, dan emosi lainnya sebagai respon cepat terhadap lingkungan sekitar. Kedua otak ini sering terhubung dan seringkali otak emosional lah yang mempengaruhi otak rasional. Hubungan antara kedua otak ini yang menjelaskan mengapa emosi positif penting untuk membuat keputusan yang bijaksana ataupun untuk berpikir dengan jernih. Masalah emosional dalam manusia dikelola oleh amigdala di dalam otak. Amigdala dapat memicu reaksi emosional dengan lebih cepat daripada neokorteks yang berperan dalam merencanakan tindakan yang tepat. Respons emosional yang lebih cepat inilah yang terkadang membuat otak emosionalmu dapat membajak otak rasionalmu. Kadangkala, seringkali seseorang melakukan tindakan yang irasional ketika ia tidak mampu mengendalikan emosinya. Dengan melihat cara kerja otak tersebut, maka dapat dipahami bahwa keberhasilan dalam hidup tidak hanya bergantung pada kecerdasan intelektual, tapi juga bergantung pada kecerdasan emosional. Namun perlu diingat bahwa kecerdasan emosi bukanlah soal menghapus perasaan dan menggantikannya dengan akal. Kecerdasan emosi adalah menemukan keseimbangan cerdas antara akal dan perasaan. Cara meningkatkan kecerdasan emosional dengan mengenali dan mengelola emosi. Kecerdasan emosi terbentuk dari 5 kemampuan berikut. Yang pertama, kemampuan untuk mengenali emosi diri. Yang kedua, kemampuan untuk mengelola emosi. Yang ketiga, kemampuan untuk memotivasi diri. Yang keempat,
kemampuan mengenali emosi orang lain, dan yang kelima, kemampuan membina hubungan. Kemampuan untuk mengenali emosi diri merupakan kemampuan dasar dan langkah penting untuk dapat mengendalikan emosimu. Kecerdasan emosi bukan berarti kamu mengabaikan emosi-emosi yang negatif. Dengan mengakui perasaanmu, kamu justru akan lebih jernih untuk memilih, akan menahan atau melepaskan perasaan itu. Terkait kemampuan mengelola emosi, setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam menangani dan mengatasi emosinya. Tipe pertama adalah mereka yang sadar diri, yaitu mereka yang peka akan suasana hati mereka dan mampu mengatur emosi mereka. Mereka tidak larut dalam emosi negatif dan memiliki kejernihan pikiran untuk mengelolanya. Tipe kedua adalah mereka yang tenggelam dalam perasaan. Tipe ini cenderung merasa dikuasai oleh emosi, sehingga mereka tidak berupaya untuk mengatasi emosi negatif dan akan terlena saat mereka sedang bahagia. Tipe yang terakhir adalah mereka yang pasrah. Tipe ini menerima suasana hati mereka, namun tidak berusaha mengubahnya. Bahkan saat suasana hati mereka tidak bagus, mereka akan menerimanya dengan tidak peduli dan tidak melakukan apapun. Berbagai emosi negatif yang perlu dikelola untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Kemampuan menguasai diri saat menghadapi badai emosi juga perlu dimiliki untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Bukan hanya menguasai diri untuk emosi negatif, namun juga menghadapi emosi positif. Beberapa emosi yang kuat yang perlu dikuasai adalah amarah, kecemasan, dan kesedihan. Satu mitos mengenai amarah yang sangat dipercaya orang adalah bahwa amarah tidak dapat dikendalikan, bahkan tidak perlu dikendalikan dan harus disalurkan. Kenyataannya, dengan melampiaskan kemarahanmu pada orang lain, justru akan menjadikan kemarahan tersebut semakin besar. Karena itulah, cara paling efektif untuk meredakan amarah adalah dengan mengalihkan pikiranmu. Cara pertama yang dapat kamu lakukan adalah melihat dari sudut pandang lain. Dengan cara mengadu pikiran yang membuatmu marah, dengan pikiran lain yang dapat memicu rasa senang ataupun belas kasihan. Cara lain yang dapat kamu lakukan adalah dengan pergi menyendiri dan menikmati saat-saat yang menyenangkan untuk menghilangkan amarah. Emosi negatif lain yang sering menjadi masalah adalah rasa cemas. Sebenarnya, kecemasan ataupun kekhawatiran adalah bentuk kewaspadaan terhadap bahaya yang mungkin terjadi. Sebenarnya, kekhawatiranmu dapat mendorong munculnya suatu solusi terhadap risiko yang ada. Namun, beberapa orang seringkali larut dalam kecemasan yang terlalu besar sehingga justru menjauhkannya dari solusi. Untuk menghindari kecemasan berlebihan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Pertama, dengan metode relaksasi, dengan mengenali sejak dini kekhawatiranmu dan mencegahnya semakin berkembang. Perasaan santai bisa menjadi penangkalnya. Selain itu, ketika kamu cemas berlebih, kamu perlu melawan perasaan-perasaan itu dengan menggunakan nalarmu. Apa yang kamu cemaskan terkadang sebenarnya tidak masuk akal. Emosi negatif berikutnya adalah kesedihan. Kesedihan itu bermanfaat, namun kesedihan yang berujung pada depresi berkelanjutan akan berbahaya. Menangis seringkali disebut sebagai cara efektif untuk melenyapkan kesedihan. Namun, menangis yang tidak terkendali justru bisa membuatmu semakin terobsesi pada alasan kesedihanmu. Untuk itu, saat menghadapi kesedihan, yang perlu kamu lakukan adalah melawan pikiran-pikiran menyedihkan dan juga melakukan aktivitas yang positif atau menyenangkan. Seorang yang cerdas emosi bisa memotivasi diri, berempati, dan pandai bersosialisasi. Kemampuan ketiga yang menandakan kecerdasan emosional adalah kemampuan memotivasi diri, yaitu kemampuan untuk berpikir positif dan bangkit dari kecemasan, kesedihan, dan emosi negatif lainnya. Seringkali saat perasaanmu sedang kacau, kemampuan berpikirmu akan terpengaruh. Individu yang memiliki kecerdasan emosional memiliki kemampuan untuk membangun pikiran positif dan optimisme sehingga dapat menjadi motivator bagi dirinya sendiri. Kemampuan keempat yang menandakan kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali emosi orang lain atau yang biasa disebut empati. Kunci untuk mengenali emosi orang lain terletak pada kemampuan membaca pesan nonverbal seperti nada bicara, gerak-gerik, dan ekspresi wajah. Empati mendasari berbagai tindakan. Saat merasakan kesedihan orang, kamu dapat ikut merasa sedih.
saat merasakan kemarahan orang lain, bisa jadi kamu ikut marah dan ingin membela. Namun, ada pula beberapa orang yang memiliki keterbatasan empati, sehingga tidak menyadari tindakannya yang bisa menyinggung orang lain, atau biasa kita kenal dengan yang namanya kurang peka. Kemampuan terakhir yang menjadi tanda kecerdasan emosional adalah kecerdasan sosial, atau kemampuan membina hubungan dengan orang lain. Dalam membina hubungan sosial, kemampuanmu untuk mengungkapkan perasaan menjadi faktor penting. Karena saat berinteraksi dengan orang lain, kamu mengirimkan isyarat emosional yang dapat memengaruhi mereka. Karena itu, kamu harus mampu mengendalikan nada emosi dalam suatu interaksi. Terdapat 4 jenis keterampilan dalam kecerdasan sosial. Pertama, adalah keterampilan mengorganisir kelompok, yaitu keterampilanmu untuk menggerakkan orang lain. Selanjutnya, kemampuan pemecahan, yaitu kemampuanmu mencegah dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Keterampilan ketiga adalah kemampuanmu dalam menjalin hubungan pribadi, yang memudahkanmu untuk masuk ke lingkungan pergaulan tertentu. Dan terakhir, keterampilan analisis sosial, yaitu kemampuanmu untuk memahami perasaan orang lain. Berbagai manfaat dari penerapan kecerdasan emosional di dalam kehidupan. Kecerdasan emosional akan membantu kamu dalam sosialisasi dengan orang lain, termasuk dalam pernikahan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa adanya perbedaan cara mengungkapkan emosi antara pria dan wanita sering menjadi akar permasalahan dalam rumah tangga. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, buku ini memberikan saran yang mungkin dapat membantu. Para pria cenderung menghindari masalah dan memotong pertengkaran dengan penyelesaian praktis. Sedangkan, para wanita cenderung bersikap sensitif dan sering mengeluh. Yang harus dilakukan adalah saling berhati-hati. Pria harus berhati-hati saat menghadapi pertengkaran, tahan diri untuk memotong. Sedangkan wanita harus berhati-hati dalam mengeluh. Jangan sampai keluhanmu menjadi suatu hinaan dan serangan pribadi ke pria. Kecerdasan emosional juga sangat berperan dalam karirmu, karena kecerdasan emosional diperlukan untuk mengutarakan kritik yang membangun, menciptakan suasana penghargaan terhadap keragaman, serta menjalin jaringan kerja secara efektif. Pada dasarnya, memberikan kritik memiliki tujuan untuk memberikan umpan balik agar terjadi perbaikan kinerja seseorang. Namun, seringkali kritik diterima sebagai saran pribadi yang pada akhirnya menimbulkan sikap defensif pada orang yang dikritik. Dalam memberikan kritik, kamu perlu memastikan kritikanmu langsung pada sasaran dan berkaitan dengan fakta. Kamu juga perlu menawarkan solusi untuk perbaikan. Kritik juga harus dilakukan secara langsung, agar tidak terjadi miskomunikasi, dan yang paling penting, kamu perlu empati. Dalam suatu lingkungan kerja, tentunya kamu akan bertemu dengan berbagai macam orang. Keragaman ini dapat mendorong lingkungan menjadi tidak produktif apabila tidak dikelola dengan baik. Hal ini disebabkan karena keanekaragaman dapat memicu prasangka. Karena itulah, dalam menghadapi keanekaragaman, kamu perlu menjauhi prasangka. Kecerdasan emosionalmu dalam karir juga dapat membantu menjalin jaringan kerja yang luas. Dengan memiliki kecerdasan emosional, kamu dapat bekerja secara efektif di dalam tim. Kamu juga dapat memahami potensi setiap orang dan juga mendorong mereka dengan tepat untuk mencapai tujuan bersama. Terakhir, kecerdasan emosional dapat mengaruhi kesehatan. Secara klinis, dapat dijelaskan bahwa kemarahan dan kecemasan dapat mengaruhi kerja organ dan hormon. Kemarahan dan kecemasan adalah dua emosi yang perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan depresi, dan pada akhirnya, depresi dapat mengundang berbagai penyakit. Kecerdasan emosional adalah suatu hal yang dapat dibentuk dan dilatih. Pendidikan emosional dimulai sejak kecil di dalam keluarga. Terkait itu, ada 3 gaya mendidik anak yang tidak efisien secara emosional. Kamu perlu mengenalinya agar bisa menghindarinya. Pertama, gaya mendidik yang sama sekali mengabaikan perasaan anak. Sebenarnya, momen emosional adalah saat yang tepat untuk membangun kedekatan dengan anak dan membangun keterampilan emosinya. Sayangnya, seringkali orang tua justru melihatnya sebagai gangguan. Yang kedua,
Gaya mendidik yang terlalu memberikan kebebasan juga tidak efektif. Peka terhadap perasaan anak adalah hal yang bagus, namun membiarkannya mengekspresikan dengan cara negatif bukanlah cara yang tepat. Sebagai orang tua, kamu perlu memperlihatkan bagaimana cara mengelola dan mengekspresikan emosi dengan tepat. Yang ketiga, gaya mendidik menghina dan tidak menunjukkan penghargaan terhadap perasaan anak. Bila kamu terus menghentikan setiap ungkapan emosi anakmu, maka anakmu tidak akan dapat belajar cara mengenali dan mengelola emosi dengan baik. Sebagai orang tua, yang dapat kamu lakukan adalah membantu anakmu mengenali dan mengelola emosinya. Kamu perlu membantu mereka mengenali sumber kemarahan mereka dan menemukan cara positif untuk menenangkan kembali perasaannya. Dalam membangun kecerdasan emosional, kamu juga perlu menyadari temperamen yang kamu atau anakmu miliki. Temperamen merupakan suasana hati yang mencirikan kehidupan emosionalmu. Misalnya, kecenderungan untuk merasa bahagia, kecenderungan untuk cemas, dan sebagainya. Namun, temperamen bukanlah sesuatu yang mutlak dan tidak bisa diubah. Penelitian yang dilakukan oleh Jerome Kagan mengungkapkan bahwa anak yang memiliki kecenderungan untuk cemas belum tentu tumbuh menjadi orang yang penakut dan pemalu. Pembelajaran dan pengalaman selama pertumbuhan dapat mengubah sikap dasar tersebut. Kesimpulan buku. Otak terdiri dari otak rasional dan emosional yang berperan penting dalam kesuksesan. Otak emosional dapat mempengaruhi otak rasional, sehingga membuat seseorang bertindak secara tidak rasional. Kecerdasan emosional ditandai dengan 5 hal, yaitu kemampuan mengenali emosi diri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan berempati, dan kemampuan bersosialisasi. Masa kanak-kanak adalah kesempatan emas untuk membentuk kecerdasan emosional seseorang. Sebagai orang tua, kamu harus bisa memberi contoh kepada anakmu cara mengekspresikan dan mengelola emosi yang tepat.